Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Talifahira dengan NIM 182222055 dari kelas K01. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan hasil dari ujian tengah semester sistem multimedia saya. Soal pertama di sini Andi membeli TV dengan layar OLED 4K jika TV tersebut menggunakan subsampling 4.420. eh, Berapa bitrate yang diperlukan supaya layar dapat menampilkan video dengan refresh rate 60 fps? Nah, untuk jawabannya sendiri diketahui tadi dari soal bahwa resolusi TV OLED-nya 4K berarti 2160 dikali 3840 pixel, yaitu hasilnya ini ada 8.904 400 pixel per frame. Lalu frame rate-nya itu ada 60 fps dan subsampling-nya tadi yang kita mau itu 420. Nah, untuk subsampling 420 sendiri ini Yossi BCR-nya untuk gambarnya seperti ini. Yaitu stands for luminance atau kecerahan, CB itu untuk blue color difference, dan CR itu untuk red color difference. Nah, untuk luminance sendiri, atau kecerahan ini, dia itu ada satu sampel per pixel, dimana nih kita bisa lihat di gambar seperti ini. Lalu untuk chromanya, yaitu CB dan CR, itu ada satu sampel per 4 pixel. Karena ini dia dari seperti ini CB dan CR-nya lalu di copy jadi seperti ini. Jadi dia ada 1/4. Eh, Lalu, jadi jumlah komponen sendiri ada 1,5 komponen, dan untuk bitnya ini ada 12 bit per pixel dari semua YCBCR-nya. Eh, Lalu, dari soal sendiri ditanyakan eh, untuk bitrate. Jadi bitrate itu pixel per frame dikali bit per pixel dikali fps. Jadi ini hasil yang tadi dari 4K itu resolusi 4K dikali 12 dikali 60 sama dengan segini. Tapi bentuknya masih dalam bit per second, makanya sangat besar lah. Jadi setelah itu akan di-convert ke GBps. Jadi TV OLED dengan 4K dengan chroma subsampling 420, 8 bit, 60 fps memerlukan 5,97 Gbps untuk mentransmisikan video secara tidak terkompresi. Soal selanjutnya, yang kedua, buatlah data string yang berisi 5 karakter pertama nama saya, yaitu Dinda, ditambah karakter strip STI, strip stay, strip ITB, yang akan dikompresi menggunakan algoritma human coding. Nah, soal pertamanya itu untuk membuat tabel frekuensi dari string yang tadi, Dinda, strip STI, strip stay, strip ITB. Nah, di sini saya sudah menulis masing-masing karakternya, lalu frekuensi dari tiap karakternya, dan probabilitasnya. Lalu selanjutnya saya mengurutkan dari probabilitasnya. Jadi di sini ada 18 byte dikali 8. Ini 18 byte ini hasil dari penjumlahan frekuensinya, jadi ada 144 bit. Soal selanjutnya adalah human tree, di mana ini menjumlahkan satu-satu dari frekuensi yang paling kecil, lalu untuk cabangnya sendiri yang ke kiri itu 0, lalu yang ke kanannya itu 1. Di sini dari yang paling kecil B dan E ini dijumlahin jadi 2, lalu A dan N ini dijumlahin juga jadi 2, lalu masing-masingnya dijumlahkan jadi 4. Lalu S frekuensinya 2, D frekuensinya 2 dijumlahkan jadi 4. Lalu di sini yang paling kecil selanjutnya itu ada T dan strip jumlahnya 3 dijumlahkan jadi 6. Lalu tadi 4 dan 4 dijumlahkan jadi 8, dan frekuensi 1 4 lalu ada 6 dijumlahkan jadi 10, dan hasil penjumlahan semuanya 18 seperti hasil frekuensi tadi. Soal selanjutnya adalah untuk mencari kode biner. Kode biner ini bisa kita lihat dari Huffman tree-nya. Misalnya seperti ini. Ini I, dia dari 18 ini 0, 0, jadi kodenya 00. Selanjutnya sama, untuk strip ini ada 010, saya ada 011, dia ada 100,
S ada 101, N ada 1100, A ada 1101, E ada 1110, dan B 1111. Selanjutnya, panjang kode ini saya tulis di tabel ini, lalu saya mencari jumlah bit, yaitu frekuensi dikali panjang kode. Seperti ini, hasilnya ini ada 8, 9, 9, 6, 6, 4, 4, 4, 4. Selanjutnya, jumlah bit tadi juga saya jumlahkan menjadi 54 bit. Soal selanjutnya ditanyakan rata-rata panjang bit. Jadi rumus dari average length ini adalah jumlah bit dibagi total karakter. Seperti yang tadi kita sudah ketahui, jumlah bitnya ada 54 bit, lalu dibagi 18 total karakter, jadi 3 bit per karakter. Selanjutnya ditanyakan tentang ukuran total bit untuk aslinya ini 1000 karakter. Jadi tinggal 1000 karakter dikali 3, yang hasil yang tadi sama dengan 3000 bit. Selanjutnya ada rasio kompresi. Rasio kompresi ini sendiri rumusnya tadi ukuran total bit yang 1000 karakter ini dibagi 1000 dikali 8 bit. Jadi 3/8 sama dengan 0,375. Ini perbandingan 0,375/1. Selanjutnya ini ditanyakan untuk keuntungan dan keterbatasan human coding. Ini saya menjawab masing-masing 3. Untuk keuntungannya sendiri ada efisiensi untuk data dengan distribusi frekuensi tidak merata. Lalu algoritma ini tuh algoritma lossless seperti yang kita sudah pelajari di mata kuliah sistem multimedia. Di yang lossless ada 4 algoritma, salah satunya ini human coding ini. Lalu, human coding ini juga dapat di-decode secara deterministik. Lalu keterbatasannya ada kurang efektif bila frekuensi karakter hampir merata, lalu tidak efisien untuk data kecil karena dia itu butuh overhead untuk menyimpan pohonnya. Lalu tidak adaptif terhadap data streaming yang berubah-ubah. Selanjutnya ini hasil encoding. Ini saya udah menuliskan dari yang Dinda strip STI, strip stay, strip ITB ini. Lalu masing-masing kodenya. Dan kodenya digabungkan jadi seperti ini hasilnya. Selanjutnya soal terakhirnya itu adalah decoding. Kalau decodingnya sendiri, saya ikut cara yang ada di PPT Sistem Multimedia menggunakan LUT atau lookup table. Jadi di sini saya menuliskan terlebih dahulu semua kode dari masing-masing karakternya. Lalu ini ada beberapa kemungkinan jika hasil pertama tuh karakternya 0, itu tuh ada 3 kemungkinan. Kalau dia 2 digit itu udah pasti 1 karena udah pasti I karena 00. Lalu jika ada 3 digit dan bit ketiganya 0 itu sama dengan strip, kalau bit ketiganya 1 sama dengan T. Kalau yang jika diterima bit pertama itu 1, ada 6 kemungkinan. 3 digitnya ini ada 2 kemungkinan. Kalau yang hasilnya 4 digit itu ada 4 kemungkinan. Kalau yang untuk 3 digit, bit ketiganya 0 sama dengan D. Kalau bit ketiganya 1 sama dengan S. Nah, kalau yang hasilnya ini 4 digit itu 4 kemungkinannya itu kalau bit ketiganya 0 dan bit keempatnya 0 itu N, kalau bit keempatnya 1 sama dengan A. Jika bit ketiganya 1 dan bit keempatnya 0 sama dengan E, jika bit keempatnya 1 itu sama dengan B. Soal yang terakhir ini ada tangga nada C mayor, do, re, mi, fa, sol, la, si, do dengan hasil seperti ini itu kita ada alat yang memiliki 2 mode sampling. Ada 2 mode A sama B, untuk A-nya itu 800 Hz dan B-nya itu 1000 Hz. Nah, untuk soal pertama kita harus menentukan apakah terjadi aliasing di mode A sama B ini untuk tangga nada C mayor ini. Nah, aliasing itu terjadi kalau dari teori Nyquist itu, kalau Nyquist rate-nya itu lebih rendah lebih tinggi daripada eh kalau Nyquist rate-nya itu lebih rendah daripada frekuensinya. Nah, jadi kalau mode A ini, nah Nyquist rate-nya itu 400. Dapatnya dari mana? Nyquist rate itu setengah dari ininya
Hz-nya ini. Jadi kalau 800 jadi 400, 1000 jadi 500. Nah, ini saya sudah bikin tabel untuk dock. Ini masih aman di mode A, aman di mode B. Ray ini aman mode A, mode B. MIM aman di mode A dan mode B. Fa aman mode A, aman mode B, Sol aman mode A, aman mode B. Nah, Dila ini sudah mulai terjadi aliasing untuk mode A-nya. Kenapa? Karena frekuensinya tadi itu lebih besar daripada si Nyquist rate-nya. Jadi kalau Nyquist rate itu lebih rendah, itu udah terjadi aliasing nih. Sama juga untuk Si, dia udah terjadi aliasing di mode A. Dan Do tinggi itu aliasing di keduanya. Kenapa? Karena di mode B-nya ini juga udah lebih rendah nih untuk frekuensinya, seperti itu. Untuk pertanyaan kedua, ini ada beberapa soal. Yang pertama, apakah nada yang dihasilkan masih sama? Jawabannya itu tidak. Nadanya tuh bakal terdengar lebih rendah atau beda. Kenapa? Karena dilipat balik ke bawah oleh Nyquist rate-nya itu tadi. Lalu B, gimana akibatnya untuk musisi atau user? Jadi akibatnya tuh nadanya tuh gak bakal akurat, terus harmoninya bisa rusak, terus sulit buat mainin lagu dengan benar, dan terdengar kayak nada hantu atau kayak noise yang aneh gitu. Nah, untuk pertanyaan yang C ini mau kita lihat di La 440 Hz itu gimana. Tadi kan kita udah tahu untuk mode A-nya dia bakal terjadi aliasing dan di B-nya itu nggak terjadi aliasing. Tapi kita akan mencoba di VS Code gimana untuk nada La ini sendiri. Ini kodenya. Lalu aku coba untuk convert ke format wave bakal kayak gimana, sama ini ada grafik untuk grafik aliasingnya. Kalau di mode A nih, eh, di mana terjadi aliasing, grafiknya seperti ini. Di mode B, tidak terjadi aliasing di sampling rate yang 1000 Hz itu. Seperti ini grafiknya. Dan kita akan mendengarkan bagaimana sih aliasingnya ketika dimainkan di Audacity. Dari yang tadi saya sudah buat di Jupyter Notebook kodenya. Ini untuk yang mode A, di mana terjadi aliasing, seperti itu. Lalu untuk mode B, untuk mode B sendiri, seperti ini. Di mana tidak terjadi aliasing. Suaranya beda ya dari yang aliasing sama yang tidak. Oke, sekian hasil dari UTS Sistem Multimedia saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.